Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya bisa bermuajahah silaturahmi berbincang bersama pengarsa guru Kiai Haji Raden Asep Badruzzaman. Beliau ini selaku kepanitiaan sekretaris umum dalam pelaksanaan kegiatan Idul Khatmi Nasional Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang ke-231 yang bertepatan sekarang 2023 ini diselenggarakan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, maksud dan tujuan saya ke sini bersilaturahmi ingin bincang dan ingin mencari tahu informasi gitu Pak seputar kegiatan Idul Khatmi Nasional ke-231 di Garut ini gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masyarakat Garut memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Idul Khatmi At-Tijani ke-231. Dan ini adalah hasil kesepakatan rapat yang dilakukan oleh seluruh muqaddam pada saat pelaksanaan Idul Khatmi ke-230 di Kabupaten Lumajang. Dan seluruh muqaddam sepakat bahwa tahun 2023 kegiatan Idul Khatmi nasional akan diselenggarakan di Garut. Dan alhamdulillah persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan terkait dengan pelaksanaan Idul Khatmi, yaitu yang akan kita laksanakan pada tanggal 1, 2, dan 3 September 2023 ini Ya. sudah pada tahapan di mana beberapa infrastruktur sudah kita buat. Terus yang kedua, kesiapan masyarakat untuk menerima tamu juga sudah kita siapkan. Ya. Dan alhamdulillah sekitar ada 60 kampung yang siap menampung kehadiran tamu-tamu yang akan datang dari seluruh pelosok Indonesia dan beberapa negara di bagian Timur Tengah dan Afrika yang juga akan ikut hadir dalam perhelatan Idul Khatmi Thariqah Tijani yang ke-231 di Garut ini. Insya Allah kegiatan Thariqah Tijani, kegiatan Idul Khatmi ini tentunya ini akan mempunyai dampak yang cukup untuk peningkatan ekonomi masyarakat Garut. Karena yang akan kita hadirkan ini bukan sedikit. Ya, pasti Pak. Insya Allah pada saat Yang hadir kira-kira berapa itu Pak? Insya Allah pada saat tanggal 2 dan 3 September itu adalah puncak kegiatan Idul Khatmi. Insya Allah yang akan dihadirkan tidak kurang dari 150 sampai 200 ribu jemaah yang akan hadir di perhelatan Idul Khatmi tersebut. Kurang lebih 200 jamaah ya? Insya Allah sampai itu. Karena memang yang sudah ada masuk data ya? Yang sudah masuk untuk stay tinggal di Garut ini dan sudah terdaftar masuk ke Garut ini, itu sekitar 300 lebih dari bis yang akan juga hadir. Masyarakat yang hadir dan beberapa ratus mobil kecil mungkin ya ikut juga akan hadir. Kita perkirakan mungkin yang akan stay tinggal di Kabupaten Garut ini dan menginap selama 3 hari sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu tidak kurang dari sekitar 30 ribu jemaah yang akan kita jamu semuanya oleh masyarakat Garut. Dan itu adalah sebuah tradisi yang cukup bagus, di mana penerimaan tamu ini menjadi sesuatu anugerah buat masyarakat Garut, karena tatkala kita menerima tamu maka itu adalah tatkala datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada datangnya keberkahan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat yang menghormat dan menjamu tamu Ikhwan Thariqah Tijani yang datang ke Garut. Nah ini Pak, dari masyarakat yang awam ataupun muhibbin yang kurang mengenal dengan Idul Khatmi atau Izdima, ya sekarang kita lagi pembahasan Idul Khatmi ya. Ada Idul Fitri ya, ada Idul Adha. Ini khusus dalam Thariqah Tijani ada Idul Khatmi. Apa itu sekilas tentang Idul Khatmi ya gitu? Idul Khatmi adalah sebuah perhelatan yang dilakukan oleh seluruh Ikhwan Thariqah Tijani sebagai bagian dari tempat berkumpulnya seluruh Ikhwan Tijani untuk bersilaturahmi. Nah,
kegiatan itu dimanfaatkan selain untuk bersilaturahmi juga ada majelis ilmu, Iya, pasti. yaitu dalam bentuk halaqah. Ya. Dan halaqah ini kita berbicara tentang beberapa konsep tentang keilmuan Thariqah Tijani dan beberapa hal lain yang terkait untuk pengembangan Tijani ke depan. Dan yang kedua kita laksanakan juga istighosah. Istighosah. Ya. Ini istighosah ini maknanya bagaimana kita berdoa Ya. supaya Iwan Thariqah Tijani untuk kemakmuran negara ini, Ya. Amin. untuk keamanan negara ini, dan untuk keberkahan negara ini. Ya. Terus yang ketiga kita terakhir mungkin di puncak acara, yaitu ada acara yang disebut dengan Tabligh Akbar. Ya. Dan Tabligh Akbar ini adalah sebuah puncak acara yang mungkin akan dihari jauh lebih banyak. Karena bukan sekadar muqaddam saya yang hadir, Ya. tetapi juga mungkin para pejabat negara juga dimungkinkan hadir. Dan itu menjadi sebuah daya tarik bukan hanya untuk Ikhwan Thariqah Tijani, tetapi seluruh masyarakat juga akan hadir untuk melihat perhelatan Tabligh Akbar tersebut ya. Kalau boleh tahu Pak, sejarah pertama gitu sekilas ini mah tentang kegiatan Idul Khodmi itu yang dahulu itu Ya. bagaimana itu perjuangan sejarahnya bisa terbentuknya kegiatan Idul Khodmi yang pertama di Garut itu? Jadi kegiatan Idul Khodmi yang pertama di Garut itu dilaksanakan pada tahun 1989. Nah, dan sebelumnya 2 kali sebelumnya dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Jadi artinya Garut ini 3 Idul Khodmi ketiga yang dilaksanakan di Garut setelah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kegiatan Idul Khodmi adalah digagas oleh beberapa muqaddam pada saat itu. Ya. Salah satunya mungkin muqaddam dari Garut, Magfurullah Kiai Haji Ismail Badrul Jaman almarhum. Itu ya yang di atas Pak. Betul. Ya. Dan beliau juga sepakat dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi Pengalongan ya. Terus Syekh Muhammad Basalam. Habib Jafar. Kiai Haji Badwi dari Surabaya dan Kiai Haji Badri Wasluki juga Habib Jafar kalau. Nah, itu adalah mereka itu adalah sebagian dari penggagas ya. Terlaksana dan terbentuknya kegiatan Idul Khodmi yang dilaksanakan oleh seluruh Ikhwan Thariqah Tijani. Dan alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan sejak tahun 84 dan sampai sekarang. Dan kemarin sempat terhenti karena ada Covid. Dan tahun 2022 kita laksanakan di Lumajang, dan hari ini alhamdulillah kita akan laksanakan di Garut pada tanggal 1, 2, dan 3 September 2023. Selain itu, ini ada Idul Khodmi yang cukup. Kalau kita nyebut Idul Khodmi Plus. Ada. Plusnya itu karena dalam perhelatan Idul Khodmi akan dimulai dengan sebuah kegiatan pameran. Itu yang ada itu pameran artefak ya. Peninggalan sejarah yang berhubungan dengan Kanjeng Rasulullah SAW. Paduka Rasulullah SAW. Dan insya Allah alhamdulillah akan kita mulai dibuka. Yang dibukanya itu kapan itu? Tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 3 September. Jadi memang rentang waktunya cukup 5 hari lah kita laksanakan untuk kegiatan pameran ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi daya tarik juga untuk lebih hadir masyarakat dalam konteks mudah-mudahan membangun rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW, membangun kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena yang dihadirkan adalah seperti rambut Rasul. Itu ada berapa item itu Pak semuanya? Ada 20 ya? Sekitar 20 item yang akan kita hadirkan, termasuk pedang Khalid bin Walid, dan begitu juga ada panah busur yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan beberapa hal lain seperti cambuk dan sebagainya. Kita ada 20 item sehingga mudah-mudahan ini menjadi memperkuat rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Untuk tiketnya itu Pak, berapa itu? Untuk tiket masuk? Kita sangat berharap respon masyarakat cukup besar dan berharap besar. Karena ini memang penting. Dan ini adalah perhelatan yang pertama kali mungkin dilakukan di Garut.
sehingga ini Idul Adha ini mempunyai karakter yang berbeda Ya. Dibanding dengan Idul Adha yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Dan insya Allah mungkin sekitar 50.000 mungkin harga tiket yang Ya. Sebagai syarat untuk bisa masuk ke pameran artefak peninggalan Rasulullah SAW. Nanti bisalah dihubungi aja langsung ke admin ya. Gampang suratnya ya, udah undangan udah lebar luas. Betul. Kita akan ada 2 konsep penjualan. Yang pertama secara manual. Dan yang kedua adalah dengan tiketing. Artinya tiket elektronik. Nanti mungkin kita akan share untuk alamat elektroniknya. Bisa. Nah ini Pak, ada satu lagi yang mau saya tanyakan terkait kegiatan Halakoh Muda ya yang diselenggarakan oleh Birrul Walidain, itu pemuda Birrul Walidain, terkait ya, Halakoh Muda gitu, silaturahmi, silaturahmi fikri, duriyah lah, intelektual. Itu gimana Pak tema atau seperti konsepnya gitu? Jadi untuk halakoh yang dilaksanakan di Ponpes Jauh Samarang ini yaitu halakoh yang diikuti oleh para duriyah muqaddam dan beberapa muqaddam yang junior lah, katakan seperti itu. Itu akan dilaksanakan di Ponpes Jauh Samarang. Adapun tema yang diusung pada halakoh tersebut adalah yaitu bagaimana kita bicara tentang konsep ekonomi kekinian, yaitu bagaimana kita bisa membangun ekonomi digital yang hari ini memang hampir kegiatan digitalitas ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Jadi tatkala kita tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan digital ini, maka kita akan ketinggalan. Nah, insya Allah konsep yang akan kita usung ke depan pada halakoh ini terkait dengan pengembangan ekonomi digital untuk seluruh Ikhwan Thaqif Tijani khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita menyebutnya dengan International Economic Digital atau IN. Apa yang akan kita kembangkan di konsep ekonomi digital ini? Salah satunya adalah tentu marketplace. Marketplace itu menjadi sesuatu yang penting hari ini karena memang itu adalah salah satu pasar yang potensial hari ini. Betul. Nah, terus yang kedua adalah ke depan kita bukan hanya sekedar bicara tentang marketplace, tetapi bagaimana lembaga keuangan pun harus kita kelola. Harus ya. Ya mudah-mudahan kita ke depan akan kita bangun juga bank digital sehingga ini menjadi penyempurna dari kegiatan marketplace yang akan kita kembangkan ke depan. Harapan kita setelah Idul Adha ini akan terjadi distribusi barang antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur dengan Jawa Barat, bahkan lebih jauh lagi jangkauannya sampai dengan distribusi barang antara Indonesia dengan Ikhwan Thaqif Tijani yang ada di Aljazair, di Maroko, di Mesir dan lintas negara. Dan itu tidak sangat mungkin itu dilakukan dalam bicara pada tatanan konsep digital hari ini. Nah, jadi tidak ada batas wilayah. Betul. Tidak ada batas wilayah sehingga ekonomi itu adalah kita dari awal bicara tentang konsep ekonomi global, maka ini ekonomi global itu teraplikasi dalam ekonomi digital hari ini. Yang mudah-mudahan ke depan Muqaddam Thaqif Tijani bukan saja mampu membina Ikhwan Thaqif Tijani pada aspek keilmuan, pada aspek amalia, tetapi juga Muqaddam Thaqif Tijani ke depan hadir seorang pengusaha yang sukses, sehingga aktivitas kegiatan yang dibangun seperti Idul Adha hari ini artinya tidak harus melibatkan dana-dana masyarakat ataupun ikhwan tetapi kita punya cadangan dana yang cukup dari kegiatan dan aktivitas ekonomi yang dikembangkan ke depan. Nah, ini menjadi penting. Jadi harapan ke depan bagaimana juga Jawa Tengah, Jawa Timur berdistribusi barang. Ada distribusi barang antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sehingga aktivitas ekonomi ini akan terjamin ke depan. Dan harapan lagi sekali lagi bahwa ke depan Muqaddam Thaqif Tijani bukan hanya sebagai pembina Ikhwan Thaqif Tijani dalam konteks keilmuan atau amalia, tetapi lebih jauh kita berharap bahwa Muqaddam Thaqif Tijani ke depan dan Ikhwan Thaqif Tijani ke depan adalah pengusaha-pengusaha yang produktif. Dan
insya Allah kita syiar Thariqah Tijaniyah akan lebih luas dan akan lebih banyak lagi ke depan. Mudah-mudahan seluruh Indonesia, Muslim yang ada di Indonesia, Ya. kita sama-sama beristighfar, bersalawat dan berzikir kepada Allah Ya. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ya. Ya Rabbal Alamin. Terakhir Pak, sebagai penutup, apa harapan untuk kepanitiaan Idul Fitri yang akan diselenggarakan sekarang ini Pak? Jadi harapan panitia, Ya. kita berharap dan suruh Iwan Thariqah Tijaniyah berharap bahwa kegiatan Idul Fitri akan terselenggara dengan lancar, Ya. dengan baik, tidak ada gangguan apapun, sehingga ada nilai manfaat Ya. dan mudah-mudahan Pasti. syafaat dari Rasulullah Sallallahu SAW terhadap pelaksanaan kegiatan Idul Fitri ini. Saya pikir mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan perhelatan Idul Fitri yang akan kita selenggarakan pada tanggal 1, 2, dan 3 September 2023. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin. Amin. Alhamdulillah, kami dan para kru media Pemuda Birrul Walidain Official mengucapkan banyak terima kasih kepada Pengarsa Guru Kiai Haji Raden Asep Badruzzaman yang sudah memaparkan penjelasan sekilas terkait Idul Fitri dan adapun terkait pameran artefak ya Pak, yang berhubungan dengan peninggalan yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ya. Tonton terus dan dari update info-info seputar kegiatan H-7 ini, H-6 terus ke depannya, tonton saja di channel YouTube Pemuda Birrul Walidain Official, ada di Instagram, TikTok, dan Facebook. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.